Semoga sehat terus dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Siti Komala Putri. Anak-anak boleh panggil dengan nama Ibu Komala ya. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan terkait materi tema 4, subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Tetapi sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, agar siswa dapat menentukan dan mengetahui kewajiban dan hakku sebagai warga negara dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalamannya mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Jadi anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki kewajiban kita sebagai warga negara karena kita lahir dan bertempat tinggal di Indonesia, dan kita juga mendapatkan hak sebagai warga negara di negara Indonesia. Sekarang anak-anak boleh buka buku paketnya pada halaman 173. Di situ terdapat teks bacaan yang judulnya Menjaga Kesehatan Gigi. Kita baca bersama-sama ya. Sore itu, Jonas membeli makanan di toko depan rumahnya bersama teman-temannya. Jonas membeli banyak sekali permen. Kakak Jonas berpesan agar permen itu tidak dihabiskan. Namun Jonas menghabiskan permen itu semuanya. Malam harinya Jonas tidak bisa tidur. Pipinya bengkak. Ia sakit gigi. Kemudian ibu membawa Jonas ke dokter gigi. Sesampainya di klinik, Jonas bertemu dengan dokter. Dokter meminta Jonas untuk membuka mulut. Dokter menyarankan agar Jonas tidak terlalu banyak makan permen. Dokter juga mengatakan agar Jonas rajin menyikat giginya. Nah, dari teks yang sudah dibaca tadi, kalian dapat menentukan kewajiban dan hak yang didapatkan oleh Jonas. Kira-kira kewajiban yang didapatkan oleh Jonas apa saja ya anak-anak? Ya, betul. Yang pertama, menjaga kesehatan gigi. Yang kedua, jangan terlalu banyak makan permen. Dan yang ketiga, harus rajin untuk menggosok gigi. Nah, terus hak-hak yang didapatkan oleh Jonas apa sih, Bu? Nah, hak-haknya antara lain, yang pertama, Jonas itu mendapatkan fasilitas kesehatan di klinik dan di rumah sakit. Yang kedua, Jonas mendapatkan pelayanan dari dokter. Yang ketiga, Jonas itu mendapatkan obat. Dan yang keempat, Jonas memperoleh gigi yang sehat. Nah, begitu anak-anak, ini merupakan salah satu contoh kewajiban dan hakku sebagai warga negara dalam konteks menjaga kesehatan. Anak-anak, selanjutnya kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban dan hak dalam menjaga kebersihan saat menggunakan fasilitas umum. Kewajiban-kewajibannya antara lain, pertama, ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan cara belajar bersungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Kedua, menaati semua aturan yang berlaku
Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, ikut serta dalam menjaga fasilitas umum yang disediakan. Yang kelima, ikut serta dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Hak yang diperoleh sebagai warga negara Indonesia, yang pertama, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Ketiga, mendapatkan pelayanan sebagai warga negara. Keempat, dapat menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan. Dan yang kelima, dapat menikmati kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Kita sebagai warga negara harus ikut menjaga fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Contohnya, jalan umum. Kita harus bisa melaksanakan kewajiban untuk menjaga fasilitas umum tersebut agar dapat terus digunakan. Antara lain, pertama, ikut serta menjaga kebersihan di jalan umum. Yang kedua, menjaga dan merawat semua fasilitas umum yang ada di jalan umum. Yang ketiga, mematuhi semua aturan yang berlaku di jalan umum. Dan yang keempat, ikut menjaga kenyamanan dan keamanan bersama di jalan umum. Nah, anak-anak, setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut, kita akan memperoleh hak-haknya. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak ya apa saja hak-hak yang akan diperolehnya? Belum tahu? Ya, jadi antara lain yang pertama, menggunakan fasilitas umum. Kita dapat menggunakan fasilitas umum yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Yang kedua, dapat menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum yang terawat atau bersih. Ketiga, dapat menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Yang keempat, itu memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Selanjutnya, anak-anak buka buku paketnya pada halaman 181. Di situ terdapat teks bacaan dengan judul Menghargai Perbedaan. Kita baca bersama-sama ya. Minggu pagi, Dedi mengunjungi rumah Jonas untuk bermain bola bersama teman-temannya. Dedi telah memakai baju dan sepatu olahraga. Begitu juga dengan teman-temannya. Sesampainya di rumah Jonas, ternyata tidak ada orang di sana. Dedi lupa bahwa setiap hari Minggu Jonas dan keluarganya pergi ke gereja untuk beribadah. Dedi dan teman-temannya tidak kecewa, tetapi tetap menghormatinya. Nah, anak-anak, jadi kita patut bangga gitu sebagai warga negara Indonesia, karena negara Indonesia ini memiliki suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini yang menjadikan negara Indonesia itu menjadi lebih indah, dan kita sebagai warga negara harus bisa memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam menghargai perbedaan. Nah, kewajibannya itu bisa dengan cara saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain walaupun memang berbeda. Nah, haknya itu kita sebagai warga negara akan memperoleh kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai, kehidupan yang nyaman, terhindar dari konflik-konflik yang terjadi
yang berhubungan dengan perbedaan agama atau perbedaan suku, ras, dan budaya. Jadi, anak-anak ibu harus bisa saling menghormati dan saling menghargai ya. Oke, siap? Mantap. Jadi, anak-anak, kita sebagai warga negara itu harus bisa melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita itu menuntut untuk memperoleh hak kita. Dan perlu ibu beritahukan bahwa kita itu harus bisa melaksanakan kewajiban dan hak itu secara seimbang. Nah, itu sangat penting sekali ya anak-anak. Mungkin dari video pembelajaran ini hanya segitu saja materi yang dapat ibu sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu anak-anak sekalian ya. Nah, semoga kalian paham dan semoga dapat diimplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ibu tutup video pembelajarannya, sebelum ibu tutup ya, ibu izin memberikan pesan kepada anak-anak karena sekarang masih pandemi. Sekian dari ibu, jaga kesehatan dan terus tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.